Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marlina dengan NPM 23081080114. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Praktikum Pemrograman Big Data, di mana tugasnya yaitu merangkum materi yang diajarkan dari materi 1 hingga materi 7. Di sini ada topik pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu eksplorasi data gambar, model CNN, anotasi gambar, deteksi objek YOLO, deploy dashboard Streamlit dengan GitHub, scraping data, dan analisis sentimen. Untuk yang pertama di sini ada eksplorasi data gambar. Data gambar adalah kumpulan informasi visual berupa piksel yang mempresentasikan warna dan intensitas cahaya. Nah, dalam data gambar ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ukuran gambar, keseimbangan kelas, dan kualitas visual. Nah, kemudian di sini ada alat untuk analisis visualnya. Yang pertama di sini ada bar chart. Dia tuh untuk melihat sebaran dimensi gambar. Kemudian ada histogram RGB. Dia tuh untuk melihat dominasi warnanya. Kemudian ada korelasi antar kanal warna, itu untuk melihat hubungan antar warna, yaitu antar warna merah, hijau, dan biru. Kemudian ada box plot brightness, itu digunakan untuk mengecek tingkat kecerahan gambar. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama ini untuk bar chart ukuran gambar, kemudian korelasi antar kanal warna. Di sini ada histogram warna RGB dan box plot brightness-nya. Kemudian ada materi CNN, di mana CNN ini adalah atau Convolutional Neural Network, yaitu jaringan saraf tiruan yang khusus digunakan untuk gambar. CNN sendiri dia bekerja dengan cara mengenali pola-pola dasar pada gambar. Nah, secara umum CNN melewati 3 tahap. Yang pertama yaitu convolution untuk mengekstrak pola, kemudian ada pooling untuk meringkas pola agar lebih efisien, kemudian ada fully connected layer yang digunakan untuk menentukan hasil akhir. Nah, selanjutnya tahapan penting dalam CNN. Sebenarnya ada beberapa tahapan yang diperlukan dalam CNN. Namun yang saya bahas di sini cuma beberapanya saja. Di sini yang pertama ada pre-processing dan arsitektur CNN. Untuk pre-processing atau persiapan datanya dilakukan seperti resize ukuran gambarnya. Kemudian melakukan normalisasi untuk nilai pikselnya, membagi dataset ke dalam batch kecil, dan ditambah nilai augmentasi. Untuk arsitektur CNN yang sendiri terdiri dari input layer, kemudian ada convolutional layer atau ekstraksi fitur, kemudian ada max pooling atau pengurangan dimensi data gambarnya, kemudian dropout, mencegah overfitting, dan yang terakhir ada outlier. Di sini kemudian untuk pelatihan modelnya. Untuk pelatihan model, data terlebih dahulu dibagi ke dalam bentuk data test, data trend, dan data valid. Kemudian dilakukan penyeragaman, yaitu mengubah ukuran gambarnya itu menjadi 128 dikali 128. Kemudian juga adanya variasi augmentasi seperti rotasi, flip, zoom yang ditambahkan khusus untuk data training agar modelnya nanti itu tidak overfitting. Kemudian di sini ada evaluasi dan prediksi. Untuk evaluasinya itu menggunakan confusion matrix untuk mengukur ketepatan prediksi. Selain itu juga ada klasifikasi report. Nah, untuk prediksinya sendiri, model digunakan untuk mengklasifikasikan gambar baru yang di-upload nanti ketika untuk mengecek hasil prediksinya dan memberikan hasil prediksi beserta tingkat akurasinya. Nah, untuk selanjutnya ada materi anotasi gambar. Agar model deteksi objek nantinya dapat belajar dengan benar, kami melakukan anotasi gambar, di mana anotasi gambar adalah proses memberi label pada objek dalam gambar agar model komputer bisa belajar mengenalinya. Yang kami pelajari selama praktikum, anotasi di gambar ini dilakukan melalui aplikasi RobotFlow.
di mana tahapannya sangat mudah. Yang pertama, kita mengunggah dataset ke RoboFlow, kemudian memilih mode anotasi seperti bounding box atau segmentation, kemudian kita menggambar kotak atau membonding gambarnya, kemudian memberi nama kelas pada hasil anotasi seperti daun, retak, buah, dan lain-lain. Kemudian kita mengulangi proses bounding box-nya sehingga dataset selesai dianotasi. Setelah dianotasi, disimpan, datasetnya itu disimpan dan di-generate ke dalam format YOLO V8. Nah, kemudian di sini untuk deteksi objek. Untuk mendeteksi objek, kami menggunakan YOLO V8 yang tadi sebelumnya dianotasi gambar, di mana model ini bekerja sangat cepat karena hanya perlu sekali lihat untuk memprediksi posisi objek, jenis objek, dan tingkat keyakinannya. Kemudian dalam proses pelatihannya, kami mengatur epoch beserta patient agar model berhenti otomatis ketika sudah tidak ada lagi peningkatan performanya. Kemudian ini adalah contoh hasil deteksi objek yang sudah saya lakukan. Di sini dia mendeteksi benar bahwa ini adalah gambar garpu dengan confidence intervalnya itu 0,94. Nah, di sini setelah model klasifikasi gambar dengan CNN berhasil dibuat dan juga hasil deteksi objeknya berhasil dibuat, kami juga belajar membuat dashboard dengan Streamlit. Streamlit ini memudahkan kami mengubah kode Python menjadi aplikasi web, sehingga pengguna bisa mencoba deteksi objek atau klasifikasi gambarnya secara langsung. Nah, untuk membuat dashboard ini online, kami menggunakan GitHub sebagai tempat penyimpanan kode, yang selanjutnya kami melakukan deploy menggunakan Streamlit. Nah, keuntungannya sendiri, setiap kali ada update di GitHub terkait kodenya atau apapun itu, dashboard otomatis akan ikut diperbarui, jadi sangat praktis dan mudah diakses. Nah, ini adalah contoh dashboard di Streamlit yang sudah saya buat selama praktikum pemrograman Big Data. Nah, selanjutnya ada scraping data. Scraping data adalah proses mengambil atau mengekstrak informasi dari sebuah website secara otomatis menggunakan script atau alat tertentu, sehingga data yang tampil di halaman web dapat dikumpulkan dan digunakan untuk analisis. Nah, setelah scraping data, kami juga belajar mengenai analisis sentimen, di mana analisis sentimen itu adalah teknik untuk menentukan apakah suatu teks atau suatu komentar itu positif, negatif, atau termasuk ke dalam netral. Nah, dalam analisis sentimen itu ada ada beberapa hal yang kami pelajari, namun yang saya tampilkan di sini ada 4 hal saja. Yang pertama, text length distribution, yaitu untuk visualisasi yang menunjukkan sebaran panjang teks dalam dataset. Kemudian ada top 20 most common word. Di sini adalah daftar 20 kata yang paling sering muncul dalam teks komentar atau teks apapun. Kemudian ada word cloud, di mana gambaran visual yang menampilkan kata-kata paling sering muncul, di mana semakin sering kata itu muncul, maka kata itu akan semakin besar. Kemudian ada distribusi sentimen, di mana di sini untuk melihat perbandingan jumlah teks yang termasuk kategori positif, negatif, atau netral. Nah, di sini adalah contoh dari text length distribution, dan ini adalah top 20 most common word, dan di sini adalah contoh word cloud-nya. Nah, sebagai kesimpulannya, proyek ini menggabungkan beberapa komponen utama. Yang pertama itu CNN digunakan untuk mengenali dan mengklasifikasi pola visual pada gambar. Kemudian ada anotasi gambar yang dilakukan untuk memberi label objek, yang kemudian digunakan dalam proses deteksi objek agar model mampu menemukan dan mengidentifikasi objek secara otomatis. Kami juga membangun dashboard interaktif dengan Streamlit dan mempublikasikannya agar hasil analisis mudah diakses. Selain itu,
Kami juga belajar scraping data yang membantu pengambilan data otomatis dan analisis sentimen digunakan untuk mengenali emosi dalam teks. Secara keseluruhannya, proyek ini menunjukkan integrasi antara analisis data, pemodelan machine learning, visualisasi interaksi, dan analisis teks. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.